Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Meddo Muizawi. Ya, selamat datang. Kali ini saya akan membahas terkait pada model komunikasi pada jaringan dan komunikasi data. Ya. Nah, kalau kita lihat bentuk gambaran secara umum, ini merupakan model dari komunikasi yang dilakukan, ya, di mana biasanya ada resource sumber, kemudian pengirimnya. Jadi di sini bisa dikenal sebagai sistem sumber, ya. Nah, sistem sumber ini biasanya datanya masih berupa data digital, ya, atau data bit, ya. Nah, ini biasanya resource ini mungkin bisa saja dari komputer satu dengan komputer yang lain, ya. Kemudian melalui sistem kanal, sistem pengirimannya, ya. Jadi itu konversikan dulu dari data digital ke sistem analog datanya. Kemudian nanti setelah itu siapa sih destinationnya atau tujuannya, penerimanya siapa, receivernya siapa, ya. Jadi kalau kita lihat di penerima dan tujuan ini dikenal dengan sistem tujuan. Nah, ini data akan dirubah lagi dalam bentuk sinyal analog, dirubah ke dalam bentuk bit digital, ya. Nah, ini merupakan gambaran model komunikasi secara umum, ya, kalau kita lihat. Nah, berikutnya biasanya di dalam pengiriman eh, itu biasanya melalui saluran kanal atau komunikasi, ya, agar informasi sampai di tujuan dengan tujuan untuk meminimalisirkan terjadinya error pada data yang dikirimkan, ya. Kalau kita lihat, nah, biasanya di sini terjadi proses coding, ya, proses coding, kemudian proses kompres, ya, di mana data itu dikompres, ya, kemudian scrambling, ya, kemudian modulation, ya, kalau kita lihat, kemudian line coding, kemudian spreading, ya. Jadi masih banyak lagi hal-hal yang harus diperhatikan atau yang dirasa perlu dalam mendukung komunikasi ini agar berhasil dan baik secara efisien, ya. Lihat. Nah, kalau kita lihat macam-macam kanal komunikasi, ya, itu ada yang berbentuk fisik atau bisa dikenal dengan wave, ya. Contohnya di sini kita lihat kabel tembaga. Nah, kabel tembaga ini dia contohnya adalah UTP koaksial, ya, kemudian STP. Ya, ini di dalam kabel UTP atau koaksial itu biasanya ada kabel kuningan atau yang dikenal sebagai kabel tembaga, ya. Kemudian yang kedua adalah serat optik, nah, atau dikenal dengan multimode atau single mode. Ini tergantung, ya. Misalnya contohnya di sini bisa kita lihat, ya, hubungan antara telepon sentral, ya, yang melalui komunikasi bawah laut atau bisa dikenal dengan submarine cable, ya. Nah, tidak hanya itu, macam kanal komunikasi juga ada yang berbentuk udara atau bisa dikenal non fisik atau unguided, ya. Contohnya di sini adalah melalui satelit, ya, geostasioner. Ya, contohnya ini siaran televisi atau percakapan telepon melalui satelit, ya. Kemudian global mikro, ya, atau yang dikenal dengan LOS, line of sight-nya, ya, atau teropong scattering, ya. Contohnya di sini adalah contoh pada bagian LOS adalah komunikasi HP ke BTS atau pemancar FM ke radio penerima di rumah-rumah, ya, frekuensinya, ya, itu kita lihat. Jadi kalau kita lihat macam kanal komunikasi itu ada dua, ada yang fisik dan ada yang non fisik, ya. Nah, kalau kita lihat pada ilustrasinya di sini jelas, ya, antara si
pada sisi pengirim dengan sisi penerima. Nah, ini merupakan melewati kanal ya. Ada yang melewati kabel logam ya, atau misalnya melewati kabel optik ya, atau melalui media udara ya. Kalau kita lihat dari sisi penerima maupun sisi pengirimnya, sisi transmitter maupun sisi receivernya ya, kalau kita lihat. Nah, selanjutnya, nah ini merupakan bentuk fisik dari kabel ya. Ini merupakan kabel koaksial ya, yang posisi paling atas yang sebelah kanan ya, sebelah kiri ya, yang ada serat putihnya dengan tembaga kuning yang besar. Ini merupakan kabel koaksial ya. Dan sedangkan yang posisi yang sebelah kanannya ini merupakan kabel fiber optik ya, dengan banyak cangga ya. Tadi kabel optik itu ada yang multimode dengan single mode. Nah, kalau yang ini adalah merupakan kabel fiber optik yang multimode karena dia banyak ya. Nah, sedangkan yang kabel yang di bawah ini adalah kabel UTP ya, atau twisted pair ya, kalau kita lihat. Nah, ada kabel UTP dan ada kabel STP ya. Nah, biasanya kabel UTP ini terdiri dari 8 warna ya, putih oranye, nah, ya, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih coklat-coklat. Nah, ya, ini dia sisi warnanya. Oke, kalau kita lihat, nah kabel twisted pair ya, nah, ini merupakan media transmisi yang digunakan oleh telepon ya, ataupun network cable ya, network cable. Nah, ini merupakan gambaran antara sebuah PC dengan jaringan peer to peer ya, artinya langsung komunikasi antara satu host dengan host yang lainnya ya. Ini peer to peer ya, kalau kita lihat di mana dia menggunakan kabel twisted pair ya. Nah, sebenarnya untuk PC ke PC, nah ini tergantung lagi jenis kabelnya. Jenis kabel itu ada yang digunakan sebagai cross dan ada yang sebagai strike. Nah, kita harus tahu cross digunakan untuk apa dan strike digunakan untuk apa ya, untuk dalam penyusunan kabel ya. Nah, ini kabel UTP ya. Jadi kalau kita lihat yang saya katakan tadi adalah crossover. Nah, crossover dia menghubungkan untuk perangkat yang sama. Nah, ini digunakan ya. Susunannya seperti ini ya. Oranye putih oranye ya, putih hijau biru, putih hijau putih biru hijau, putih coklat coklat ya. Seperti ini susunan pada kabel cross ya. Nah, jadi kalau kita lihat berarti susunannya itu untuk perangkat yang sama. Nah, contohnya tadi kayak jadi komputer dengan komputer itu menggunakan kabel cross, atau hub dengan hub itu menggunakan kabel cross, atau laptop dengan laptop itu menggunakan kabel cross ya, kalau kita lihat. Nah, jadi untuk perangkat yang sama itu menggunakan kabel cross ya. Susunan kabel cross sendiri itu bagaimana? Nah, susunannya adalah putih oranye, putih hijau adalah biru, putih biru adalah hijau, putih coklat adalah coklat. Nah, begitu susunannya untuk kabel cross ya. Sedangkan untuk kabel strike ya, kita bisa lihat sendiri untuk kabel strike ya, itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Nah, berbeda di sini artinya contohnya adalah PC dengan hub itu menggunakan strike ya, atau hub dengan laptop itu menggunakan strike ya. Jadi kita harus tahu penggunaan kabel strike ini digunakan untuk apa, cross digunakan untuk apa, kita harus tahu, dan itu merupakan dasar ya yang harus kita pahami. Nah, kalau kita lihat untuk susunan kabel strike-nya, nah dia tidak jauh berbeda ya, hanya saja kedua sisi itu sama ya, antara ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lain itu susunannya sama. Yang berbeda adalah cross tadi ya. Kalau cross tadi itu susunan kabel ujung yang satu dengan ujung yang lain itu berbeda ya. Nah, kalau kabel strike susunannya ya, oranye putih oranye, kemudian putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, begitu juga untuk ujung kabel yang satunya lagi ya, oranye putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, itu untuk strike ya. Jadi kedua
ujung satu dengan ujung yang lain pada kabel itu susunannya secara sama ya. Kalau kita lihat, nah ini merupakan kabel dari koaksial, ya. Dia memiliki kawat tunggal atau bisa dikenal dengan tembaga, ya, yang dikelilingi oleh 3 layar, ya. Di mana layar itu adalah insulin material, kemudian branded metalnya, kemudian plastik outer coatingnya, ya. Biasanya kabel ini digunakan untuk television, ya, untuk television wiring, ya, kabel television wiring, ya. Contohnya ini merupakan kabel antena, ya, kalau kita lihat. Kemudian, nah, sedangkan untuk kabel fiber optik dia berisi core, ya, dari lusinan atau ratusan helai tipis gelas atau plastik. Nah, ini saya katakan dia banyak serat, ya, banyak serat dari fiber optik ini. Kemudian untuk kecepatan transmisinya dia menggunakan cahaya, ya, jadi kecepatannya sangat cepat, ya, kalau kita lihat dari sini, ya. Jadi untuk memotong kabel fiber optik ini tidak sembarangan, ada tekniknya dan ada peralatannya, ya, karena dia eh, tipis seperti kaca plastik dan ini sangat berisiko kalau tidak hati-hati, ini kan tangan kita akan bisa terluka, ya. Berbeda dengan kabel UTP atau orang taunya kabel Belden, ya. Biasanya kita kalau misalnya kita cari-cari ke toko-toko, saya pengen beli kabel UTP atau kabel Belden, ya. Kalau UTP itu biasanya kabel yang sudah sudah ada dirakit, ya, sudah ibarat kata kabel sudah jadi. Ya, kalau kita tanya di toko-toko, Belden itu belum dirakit, artinya masih kabelnya saja, ya. Nah, kalau kita lihat, nah inilah konektor dari fiber optik, ya. Jadi banyak jenisnya, banyak macamnya. Ini tergantung dari kebutuhan, ya. Ada yang jenisnya FSMA, ya, FDDI, ya, kemudian H-Code, ya. Kemudian banyak lagi, ada yang E2000. Nah, ini tergantung dari port yang digunakan nantinya, ya. Apakah nanti itu dari routernya atau itunya nanti ke konektornya, ya, itu tergantung berbeda-beda nanti untuk fiber optik ini, karena dia bisa dikatakan agak spesial, ya, kalau di ini fiber optik ini, ya. Oke, kita lihat kan. Nah, kalau kita lihat secara kecepatan speednya atau cost-nya, ya, atau biayanya dari komunikasi ini, ya, tentu untuk twisted wire sama microwave itu harganya ya lumayan, bisa dikatakan lumayan, ya, low, ya, biayanya murah gitu, di mana rentang kecepatan itu adalah 300 bit per second sampai dengan 10 megabit per second. Nah, itu juga untuk microwave, ya, 256 kilobit per second sampai dengan 100 megabit per second, ya. Nah, sedangkan untuk satelit, ya, kemudian fiber optic cable, ya, ini tentu kecepatannya berbeda lagi. Hanya saja untuk fiber optic cable ini harganya lumayan mahal, ya, karena bisa dikatakan untuk kecepatannya sudah gigabyte per second, ya, dari 500 kilobyte per second sampai dengan 10 gigabyte per second. Ini tergantung dari media transmisinya lagi, ya. Sedangkan untuk kabel koaksial itu 56 kilobit per second sampai dengan 200 megabit per second, ya, kalau kita lihat dari kecepatannya. Nah, kalau kita lihat dari media transmisi fisiknya antara wire, ya, artinya kabel UTP tadi, wireless, ya, kemudian kabel dan materi tangle atau touch nya dalam pengiram sinyal, kita bisa lihat di sini, ya, kabel dan transmisi red. Ya, itu jelas, ya. Kalau misalnya twisted wire yang 10 PST yang Ethernet itu sampai dengan 10 megabit per second. Ya, tapi masih tergantung dari kebutuhannya. Ya, tergantung dari kebutuhan ketika saudara ingin merancang atau membangun sebuah infrastruktur jaringan pada sebuah perusahaan, sebuah perkantoran ataupun sebuah baik itu di rumah, di hotel ataupun itu tergantung dari kebutuhan yang ingin saudara rancang untuk infrastruktur jaringannya. Ya, apakah dia menggunakan arus topologi bus, mesh, ring, atau menggunakan topologi star, ya, tergantung dari kebutuhannya.
Sedangkan untuk kabel koaksial yaitu 10 base atau thinware-nya Ethernet-nya sampai dengan 10 megabit per second. Jadi masing-masing kabel itu dia memiliki kecepatan transfer rate yang berbeda-beda. Itu tergantung dari kebutuhan. Sama kalau kita membeli sebuah kabel, nah ketebalan kabel itu kan ada yang 2,5 mili ya, atau yang ada yang lebih besar dari itu. Ya, itu tergantung dari kebutuhannya ya. Nah, begitu juga untuk kabel fiber optik ya. Fiber FDDI ya, Fiber Distribute Data Interface, token ringnya dia bisa sampai dengan 100 megabit per second ya. Jadi sangat cepat ya kalau kita lihat. Nah, untuk sedangkan untuk elektromagnetik ya, radiasi elektromagnetiknya biasanya untuk udara ya, mengirim sinyal komunikasi melalui udara itu akan sulit untuk menggunakan kabel. Nah, ini secara logika jelas karena komunikasinya dilakukan secara kabel, secara udara ya. Jadi biasanya untuk channelnya ini dia berupa broadcast, microwave, kemudian satelit atau infrared atau seluruh radio, di mana dia memiliki kecepatan transfer yang berbeda-beda. Ya, kita lihat. Kalau infrared itu dia bisa sampai 4 megabit per second kecepatannya. Ya, berarti sangat cepat. Ya. Begitu juga untuk komunikasi satelit sampai dengan 50 megabit per second. Ya, luar biasa. Intinya. Ini merupakan komunikasi melalui udara. Ya. Jadi udara dia ada broadcast, ada microwave, ya, satelit, seluler radio dan infrared ya. Kita lihat. Nah, ini gambaran transmisi media yang wireless ya, berbasis wireless kita lihat. Jadi dia menggunakan sebuah switch dengan beberapa access point yang dipancarkan untuk beberapa klien ya, kita lihat seperti ini. Nah, kalau kita lihat peer to peer atau bisa dikenal LAN ya. Jadi dia merupakan jaringan kecil ya. Biasanya dia ini hanya berbagi data saja atau berbagi informasi atau berbagi sharing hardware ya, yang misalnya di dalam jaringan ya. Jadi setiap komputer dia menyimpan file pada device-nya sendiri ya, kalau kita lihat. Itulah peer to peer itu. Jadi, cuman dari sisi kelemahan dia memiliki kelemahan. Jika ada trouble satu atau permasalahan, maka yang satu lagi akan mengalami gangguan. Ya, ini kelemahan dari peer to peer. Nah, jadi kita bisa melihat, jadi semuanya bisa kita gunakan, perintah juga bisa kita dapatkan pada semua komputer dalam satu jaringan. Ya, artinya di sini kalau kita lihat dia menggunakan topologi ring, ya, dalam berbentuk cincin. Ya. Nah, client server. Nah, kalau client server beda lagi, ya. Kalau kita lihat, jadi ada yang bertindak sebagai server dan ada yang bertindak sebagai client atau bisa dikenal sebagai komputer-komputer yang lainnya. Nah, tentunya untuk berbeda dari sisi client dan server ini. Biasanya komputer-komputer atau client dia akan meminta layanan dari server, ya. Artinya dia meminta layanan dari server, artinya. Ya, contohnya ketika saudara pengen memprint mungkin ya, atau tentu harus ada konfirmasi dari servernya dulu ya, seperti itu. Nah, inilah tujuannya dari perancangan klien dan server itu, atau si server ingin mendistribusikan atau mentransfer data atau software atau file-file yang dirasa perlu itu ditransfer ke semua unit host atau klien ya. Contohnya mungkin pada sebuah labor. Ya, biasanya kalau untuk labor itu kalau kita mengcopy data antara klien satu dengan klien yang lain dengan jumlah yang banyak itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi ini sangat sulit. Nah, dengan adanya server ini, maka kita tinggal hanya mendistribusikan saja kepada klien yang terkoneksi ke servernya, ya. Kalau kita lihat seperti itu. Nah, kemudian distortion pada komunikasi. Distorsi ini dia merupakan perubahan makna ya dari suatu informasi atau pesan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja akan mengubah isi informasi itu. Artinya di sini mungkin bisa saja terjadinya hilang atau rusak informasi yang dikirim itu, atau terjadinya perubahan ya. Ketika saudara ingin melakukan transfer data, tahu-tahu rusak sampai ke tujuan,
Mungkin bisa saja karena virus atau mungkin karena cracker, jadi banyak ya itu hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan makna. Kemudian adanya noise. Nah, noise di sini adalah gangguan dalam proses komunikasi ya. Biasanya dia mengacu pada pesan yang akan dikirim. Nah, jadi kalau kita lihat tipe dari distorsi itu ya, pertama adalah routing. Nah, mungkin bisa saja terjadinya salah sambung atau delay atau penundaan ya, atau mungkin jaringan yang terlalu lama atau modifying atau mengubah isi informasi atau summarizing ya, tidak semuanya terkirim. Yang akan kita kirim itu jadi tidak semua terkirim, mungkin bisa jadi setengah atau gimana ya. Kemudian adanya intensional atau sengaja ya, atau unintentional tidak sengaja. Nah, ini merupakan salah satu tipe dari distortion pada komunikasi data ya. Kita lihat jadi pada communication. Oke, mungkin saya rasa untuk video hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak telah uh, mendukung channel ini, dan nantikan video berikutnya, dan lebih kurang saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.